perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah di pagi hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 1 baitnya yang kedua. Bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Di dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-11, Tuhan memberikan kita sabda sebagai ayat pembuka untuk mengawali ibadah pagi hari ini yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang jujur. Mari kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 3 baitnya yang pertama. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu ada hanya 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari demi hari sudah kita lalui, terlebih di tahun 2020 kemarin banyak sekali kisah dan perjalanan kita sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa. Untuk itu mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kasih karunia-Mu, karena kebesaran-Mu. Pada pagi hari ini kami kembali berkumpul untuk bersama-sama memuji nama-Mu. Namun begitu ya Bapak, kami sebagai manusia tak luput dari dosa. Banyak sekali dosa maupun kesalahan yang sering kami lakukan, terlebih kesalahan yang sama yang kami ulangi terus menerus. Untuk itu ya Bapak, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu, sehingga pada hari ini, pagi hari ini kami layak untuk mengikuti ibadah dan memuji nama-Mu. Terlebih untuk menerima sabda-Mu. Bapa di surga, kami yakin Engkau Maha Ampun dan Engkau pasti mengampuni kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai ke 3, Tuhan Yesus memberikan kita berita anugerah yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 36, baitnya yang pertama. Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk hidup baru di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 364, nomor yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan haturkan dan panjatkan segala permohonan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena kebesaran-Mu dan kebaikan-Mu. Pagi hari ini anak-anak-Mu kembali Kau kumpulkan, dan disinilah kami kembali untuk menghadap Engkau, untuk bersimpuh kepadamu dan hanya memohon kepadamu. Bapa di surga, kami memohon kepadamu ya Tuhan untuk gerejamu, Jemaat GKJ TU Immanuel yang sampai dengan saat ini belum memiliki seorang pendeta. Kami rindu akan hal itu ya Tuhan, namun rencana-Mu lah yang pastinya terjadi, dan rencana-Mu sungguh indah, tepat pada waktunya. Kiranya kami dapat selalu percaya dan yakin akan segala rencana-Mu itu. Bapa di surga, di tahun 2021 ini majelis akan melakukan rapat untuk anggaran dalam 1 tahun ini. Kiranya di dalam rapat tersebut nantinya dapat berjalan dengan lancar, dan segala apa yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan juga semua program-program di tahun 2021 ini kiranya dapat terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu di dalam GKJ TU Immanuel ini ya Tuhan, dari segala usia, baik mereka yang masih kecil sampai yang lanjut usia, dari yang mereka berbagai permasalahan yang ada, pergumulan yang ada, baik mereka yang masih bersekolah, masih belajar, baik yang mereka masih mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun mereka yang sedang berobat mencari kesembuhan. Berilah yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Kiranya kami semua dapat percaya bahwa segala sesuatu yang kami hadapi dan kami alami, itulah yang terbaik kami untuk saat ini, dan rencana-Mu lah yang terjadi pada saat nanti. Itulah yang terbaik untuk kami semua. Bapa di surga, kami berdoa pula untuk bangsa Indonesia ini yang sampai dengan saat ini masih dilanda virus corona, pandemi. Kiranya pemerintah yang ada dapat melakukan yang terbaik, dan kami yakin apa yang dilakukan pemerintah itu untuk kebaikan kami semua, demi keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia. Dan kami sebagai warga negara yang baik ya Bapak, dapat menjalankan semua aturan-aturan dan protokol-protokol yang ada, sehingga kesehatan dan keselamatan dapat kami jaga bersama-sama demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami serahkan semua doa-doa ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan. Dan sebagai landasan di dalam kita mengaturkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian: Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita puji nama Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 363 sambil kita memberikan persembahan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali berkumpul untuk memberikan segala apa yang menjadi kelimpahan dari-Mu ya Tuhan. Apa yang kami persembahkan kepadamu itu jauh dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Namun inilah wujud cinta kasih kami, wujud rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan-Mu kepada kami selama ini. Bapa di surga, kiranya persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, dan untuk pengurus dan majelis yang mengelola keuangan ini kiranya dapat menggunakan dan mengelola keuangan ini sebaik-baiknya, sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau jamah kami semua ya Tuhan. Kiranya Kau beri kami telinga sebagai seorang murid yang dengan seksama dapat mendengarkan, dan kiranya firman-Mu dapat menyatu di dalam diri kami, dapat menjadi hidup dan menjadi pegangan bagi kami masing-masing di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkati pula hamba-Mu ini akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang hamba sampaikan ini atas kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca firman dan belajar akan kebenaran firman dari Tuhan kita Yesus Kristus dari Matius 5. Matius 5 ayatnya yang pertama sampai ke 12. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi dan apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa nggih. Pagi hari ini kembali kita berkumpul, kembali kita beribadah. Dan jangan berkecil hati Bapak Ibu, meskipun masih di rumah masing-masing, namun percayalah bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan hadir untuk menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu bergembira, untuk selalu berbahagia. Terlebih di tahun ini 2021, kita sudah melewati tahun 2020 dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai hal yang tentunya membuat kita memiliki rencana di tahun ini. Pastinya rencana itu yang kita inginkan adalah selalu yang baik. Yang kita inginkan adalah kita bisa bergembira, kita bisa puas, kita bisa menikmati segala apa yang nantinya kita capai. Dan jelas Bapak Ibu, memang itulah yang Tuhan inginkan. Kita selalu harus bergembira, bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman yang Tuhan Yesus ajarkan tadi, jelas di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan adalah empunya surga. Apa maksudnya Bapak Ibu? Orang miskin tapi mempunyai surga.
Orang miskin identik dengan tidak memiliki apa-apa. Orang miskin pastinya identik dengan menjaga ke orang lain, bergantung pada orang lain, berharap belas kasihan orang lain. Itu konotasi orang miskin, pastinya tidak memiliki apa-apa. Nah, kalau kita menjadi orang miskin di hadapan dunia, bukan kebahagiaan yang kita dapat. Artinya begini, ketika kita sebagai orang miskin, dalam arti seperti itu, kita menggantungkan hidup kepada dunia, kita berharap kepada manusia, pastinya kekecewaan dan sakit hati yang kita peroleh. Sebagai contoh begini, kita berharap kepada bantuan seseorang, kita jaga ketenanan, tidak tahunya belum, tidak tahunya harapan yang kita nantikan tidak terwujud, kita pastinya akan kecewa, kita pastinya akan sakit hati. Dan ketika orang hidupnya bergantung pada orang lain, itu bisa jadi kita akan disetir, kita akan menjadi orang yang akan menuruti dunia, Bapak Ibu. Sebagai contoh, ketika kita membutuhkan kekayaan, dunia menawarkan, tapi dunia menawarkan sesuatu yang kamu harus begini. Tawaran dunia dengan tawaran Yesus itu berbeda. Dunia menawarkan sesuatu bukan cuma-cuma, tapi dengan imbalan, Bapak Ibu. Berbeda kalau kita bergantung hanya kepada Allah, kita benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Allah, pastinya kita akan berpikir seperti ini, oh, hidupku dipelihara oleh Allah, aku pasrah, aku percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidupku. Dan sebagai ungkapan rasa syukur itu, aku akan menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Sebagai contoh, ketika seseorang, Bapak Ibu, dia mau minta bantuan kepada orang lain, nah, orang yang akan memberi bantuan itu pasti akan gini, ya udah, kamu akan saya tolong, tapi kamu berbuat ini dulu, karena ini butuh, karena ini kepepet, karena ini benar-benar butuh, dia pasti mau. Tapi yang namanya manusia, yang namanya dunia, yang diinginkan adalah sesuatu yang bukan keselamatan. Dunia menginginkan kita jauh dari Allah. Ketika kita bergantung kepada Allah, kita akan menjadi orang yang taat dan setia. Artinya begini, Tuhan menginginkan kita untuk melakukan segala perintah-perintahnya. Karena kita benar-benar bergantung pada Tuhan, kita akan manut, kita akan menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Namun jelas, Bapak Ibu, apa yang diperintahkan Tuhan itu suatu hal yang baik, berbeda dengan dunia. Dunia menginginkan sesuatu yang jahat. Ketika kita menuruti apa kata Tuhan, perlahan-lahan kita terbentuk menjadi orang yang taat dan setia. Dengan begitu, hidup kita akan terus bergantung kepada Tuhan. Miskin di hadapan Allah bukan berarti kita itu melarat, tidak punya apa-apa, tapi sikap hati kita, sikap pikiran dan perilaku kita itu benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan kita berharap pada Tuhan memberikan kita pertolongan. Di dalam berkeluarga kita bergantung pada Tuhan. Tuhan bantu aku dalam berkeluarga supaya rukun, supaya sejahtera. Kita tidak bergantung kepada manusia. Ketika hal itu yang terjadi, kita hanya berharap kepada Tuhan, kita akan membuat diri kita menjadi orang yang taat karena bimbingan Tuhan. Ketika manusia menjadi taat dan setia, berarti hidupnya akan menjadi benar. Ketika hidupnya benar di hadapan Allah, Tuhan sudah menjanjikan kita surga. Dan sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu, ketika kita mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan, menyakitkan, kita ada masalah, kita berduka cita, Tuhan Yesus sudah mengatakan berbahagialah. Kalau kita berpikir, loh, aku sedih, aku punya banyak masalah, senang sekali, mau berbahagia tidak bisa. Dunia mengajak kita untuk terus bersedih,
untuk terus melakukan penyesalan. Wah, hidupku kok seperti ini ya, banyak masalah. Mendingan aku lari aja, mencari pelampiasan. Aku tidak perlu hidup lagi. Buat apa aku hidup? Itu yang dunia inginkan. Tapi yang Tuhan Yesus harapkan, kita berbahagia. Karena apa? Orang yang berbahagia pasti ada dasarnya. Ketika kita berduka cita, ada permasalahan, Tuhan Yesus yang akan menghibur. Ketika kita memperoleh penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus, bukan dari manusia. Karena manusia itu hanya sementara. Ketika kita susah, justru manusia, justru dunia ini seringkali menertawakan kita, seringkali menghina dan mengkomentari kita yang jelek, yang buruk. Namun Allah tidak. Allah selalu hadir dan setia untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita. Apa buktinya kalau Allah itu penghibur yang setia? Ketika Bapak Ibu ada masalah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, siapa yang memberi kekuatan untuk Bapak Ibu terus bertahan? Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut kita berbahagialah. Karena apa? Karena kita akan dihibur ketika kita berduka cita, ada masalah. Dan itu yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri di dalam firman tadi. Seperti di dalam ayat kelima, Tuhan Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bumi diibaratkan sebagai tempat di mana kekayaan, kedudukan, pangkat ada semuanya di bumi ini. Kekayaan alam dari laut, tanah yang begitu subur. Ketika kita hidupnya penuh dengan kelemah lembutan, kita dengan manusia tidak pernah menyakiti, tidak pernah berbuat kasar. Kita hidup dengan bimbingan Allah, karena Tuhan Yesus sendiri adalah lemah lembut. Ketika kita bisa mencontoh Tuhan Yesus untuk hidup lemah lembut, kita akan banyak berkat dari Tuhan Yesus. Dunia mengajarkan kita tentang hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Makanya Bapak Ibu, banyak sekali penguasa-penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan wewenang, jabatan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Namun pada akhirnya bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan, justru penyesalan. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah yang lemah lembut, akan memiliki bumi. Ketika hidup kita lemah lembut, maka berkat dari Tuhan akan terus mengalir. Berkat tidak harus berupa pangkat yang tinggi. Berkat tidak harus berupa kita menjadi seorang pemimpin di perusahaan. Berkat Tuhan Yesus luas Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan di bumi ini, apa yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus, berkat yang melimpah, berupa kesehatan, berupa keluarga, pekerjaan yang lancar, kesehatan, segala kelancaran yang apa kita lakukan, segala Tuhan Yesus berikan. Bahkan apa yang tidak kita minta, Tuhan Yesus berikan. Ingat Salomo Bapak Ibu, Salomo tidak meminta apa-apa, namun Tuhan Yesus memberikan semuanya, kelimpahan, kekayaan. Bahkan kekayaan Salomo melebihi segala raja yang ada di bumi saat itu. Kelemah lembutan memang perlu Bapak Ibu, untuk kita menjadi orang yang bisa mengenal dan memiliki rasa empati kepada sesama. Untuk itulah kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri, sang sumber kelemah lembutan. Tuhan Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran adalah milik Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, berarti kita lapar dan haus akan Tuhan Yesus. Kita memiliki motivasi, keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan Yesus. Ketika kita sudah mendapatkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, setiap hari kita berdoa, baca firman,
kita akan mengenal Tuhan Yesus. Kita akan memperoleh kepuasan. Karena apa? Kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan kita tahu apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Berbeda dengan dunia, Bapak Ibu. Dunia malah justru mengajak kita, ketika kita mencari kebenaran, adalah kebenaran yang semu, kebenaran yang palsu. Kebenaran dunia ini bisa diputar balikan. Kebenaran bisa dibeli, Bapak Ibu. Di dalam dunia ini, orang yang benar akan menjadi salah, orang yang salah akan menjadi benar. Namun kebenaran dari Tuhan Yesus itu sendiri adalah kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus ketika kelak hadir sebagai hakim agung, datang ke dunia untuk kedua kalinya, dia akan menghakimi. Seorang hakim pastinya harus memiliki keadilan dan kebenaran yang benar-benar. Untuk itulah ketika kita mencari Tuhan Yesus, benar-benar mencari kebenaran yang hanya ada pada Tuhan Yesus itu sendiri, hidup kita akan dipuaskan. Ketika kita mencari kebenaran di dalam dunia, hanya kekecewaan, hanya sakit hati yang justru kita peroleh, bukan rasa puas. Dunia tidak memiliki kebenaran, Bapak Ibu, karena kebenaran hanya milik Tuhan. Iblis yang setiap saat, setiap waktu selalu menggoda kita, mengatakan, ini loh yang paling benar, ini loh yang paling adil. Jangan kita tertipu, Bapak Ibu. Carilah Tuhan supaya hidup kita benar-benar dipuaskan, kita memperoleh kelegaan yang sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Setiap kita, Bapak Ibu, sebagai pengikut Tuhan, haruslah memiliki hati yang murah hati, calcul, nyah-nyoh. Orang Kristen terkenal dengan orang yang baik hati, murah hati. Kita harus mewujudkan itu, Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan sendiri bahwa Tuhan Yesus perlu diteladani. Tuhan Yesus itu sendiri begitu murah hati. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi sesama, kita hidup pastinya diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika kita memperoleh berkat, dan berkat itu kita gunakan untuk kita dan juga untuk orang lain, maka yakinlah, Bapak Ibu, berkat itu akan semakin ditambahkan untuk kita. Tuhan Yesus yang begitu murah hati, akan terus melimpahkan berkat kepada kita bila kita juga mau bermurah hati. Ibaratnya kita ini saluran. Ketika kita ada yang lewat, tapi kita menutup, maka itunya tidak akan berfungsi, hanya akan berhenti di situ saja. Namun ketika tutupnya dibuka, dia akan menyebar dan mengaliri semuanya, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, dan berkat dari Tuhan Yesus akan terus mengalir untuk kita. Sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar murah hati. Kita bisa menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan, terlebih di masa pandemi ini, Bapak Ibu. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Banyak saudara-saudara kita tidak usah jauh-jauh, mungkin tetangga kita, sekitar kita, Bapak Ibu, yang hidupnya membutuhkan uluran tangan kita. Kita jangan merem, jangan pura-pura tidak tahu. Mari, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus bisa bermurah hati. Agar apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat, supaya berkat itu terus berkelimpahan untuk hidup kita. Berkat Tuhan Yesus tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak dan cucu kita, untuk semua keturunan kita. Ingat Abraham, Bapak Ibu. Berkat dari Tuhan tidak hanya untuk Abraham, tapi juga untuk anak-anak dan keturunannya. Itulah janji Tuhan kepada kita,
yang akan terus memberikan berkat, memberikan kemurahan hatinya untuk kita dan keturunan kita. Namun kita juga harus bisa bermurah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam keluarga Bapak Ibu yang terdiri dari Bapak, Ibu, anak, ketika anak-anak tersebut bermain dengan teman-temannya, ketika seorang anak itu berkumpul dengan rekan-rekannya bermain, nah delalah anak itu nakal, anak itu beling, pastinya ada komentar seperti ini, anak sapa to iki kok beling men kandhanane angel. Adalah bocah iki nakal banget, ora kena dikandani, senengane nakale koncone. Bapakmu sapa? Nah, Bapak Ibu, hal semacam itu ketika ada seorang anak yang perbuatannya tidak baik, pasti akan membawa nama buruk bagi keluarganya. Pasti nama bapaknya, nama keluarganya ikut terbawa, ikut terseret. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal tersebut. Mungkin ketika bersekolah, berkelahi di sekolahan, bolos, yang mendapat nama baik siapa? Yang mendapat nama buruk siapa? Pastinya orang tua kita akan dipanggil. Kilo, Pak, anakmu bolosan, anakmu berkelahi di sekolah. Kita akan membawa nama baik orang tua menjadi tercoreng. Seperti kita Bapak Ibu yang adalah anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita boleh menyebut Bapa di surga. Kita menyebut Allah yang kita sembah dengan sebutan Bapa, karena begitu dekatnya Allah dengan umatnya, sehingga kita boleh menyebut Bapa, ibarat seorang ayah dengan seorang anak yang begitu dekat. Maka dari itu Bapak Ibu, dari cerita tadi, ketika seorang anak melakukan kesalahan, pasti seorang bapaknya ikut tersangkut. Demikian dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, bahwa Allah adalah sang sumber damai. Tentunya kita disebut juga anak-anak damai, anak-anak Allah. Kita harus bisa membawa nama baik Allah, Allah yang sungguh mulia, Allah yang sungguh luar biasa, harus kita jaga melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Di dalam masyarakat kita akan dinilai, oh, orang Kristen ternyata tidak neko-neko, oh, orang Kristen sering membantu, sering menolong, baik hati. Ketika hal-hal yang baik kita lakukan, itu akan membawa damai di sekitar kita, akan membawa damai, kesejukan bagi sesama kita. Dengan demikian Allah yang kita sembah semakin dipermuliakan Bapak Ibu. Itulah kita sebagai anak harus bisa membawa nama baik orang tua. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa menjaga bahwa Allah nama yang kudus, bahwa Allah yang benar-benar mulia harus kita jaga. Jangan kita kotori hanya karena perbuatan dosa kita. Dan sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita jangan pernah takut ketika kita menghadapi bahaya. Jangan pernah takut kita menghadapi dunia ini. Dunia memang kejam Bapak Ibu, dunia memang jahat, dunia menolak Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu dunia berbanding 180 derajat. Tuhan Yesus mengajarkan kasih, namun dunia mengajarkan balas dendam. Tuhan Yesus mengajarkan segala yang baik, kesabaran, murah hati, namun dunia mengajarkan keserakahan, kemunafikan, percabulan. Karena dunia ini adalah kegelapan. Iblis selalu menolak Tuhan Yesus. Dunia selalu menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Ingat Saulus Bapak Ibu, semasa hidupnya ketika dia belum bertobat,
dia melakukan banyak penganiayaan. Namun jemaat Tuhan begitu taat, begitu setia. Dia terus berpegang teguh gondelan karo Tuhan Yesus. Apa yang didapatkan? Surga adalah jaminannya, Bapak Ibu. Banyak nabi-nabi sebelum kita, jauh sebelum Tuhan Yesus pun, banyak nabi-nabi yang hidupnya dianiaya, terancam, bahkan dibunuh. Namun mereka tetap setia, tetap taat kepada Tuhan Yesus. Di dalam firman tadi dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Perlu dicatat, Bapak Ibu, Tuhan sudah menyediakan kita tempat di surga. Ketika kita mau taat di dalam penganiayaan, ketika kita tidak lari menghadapi masalah dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjamin kita upah kita besar di surga, Bapak Ibu. Tidak sebanding, tidak bisa ditukar dengan apa yang kita alami di dunia ini. Kesengsaraan yang kita alami itu tidak seberapa dibanding kemuliaan yang kita dapatkan kelak di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebagai pengikut Tuhan Yesus yang kita sudah mengenal Tuhan Yesus bahkan berpuluh-puluh tahun, ada yang baru bertahun-tahun, bahkan kita yang sudah sepuh, yang sudah usia lanjut, bahkan sudah mengenal Tuhan Yesus sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih. Mari, jangan pernah takut kepada dunia ini, karena Tuhan Yesus mengatakan sendiri, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tidak perlu kita takut. Roh yang ada pada kita itu adalah roh Tuhan sendiri, roh Allah, roh kudus. Untuk itu Bapak Ibu, mari dengan segala sesuatu yang kita hadapi, terlebih di tahun 2021 ini, kita bisa hadapi dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Apapun yang terjadi pada kita nantinya, kita mengalami masalah, jangan kita berkecil hati, jangan kita pernah meninggalkan Tuhan Yesus, namun tetaplah bergembira, karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Penyertaan Tuhan Yesus tidak berhenti sampai 2020 atau sampai saat ini. Penyertaan Tuhan Yesus selalu ada sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempunyai kesempatan untuk bersaat teduh sebentar. Kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan nanti kita sambung dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami selalu bergembira, untuk selalu bersukacita di dalam segala permasalahan, di dalam segala pergumulan, di dalam segala apapun itu yang kami hadapi ya Tuhan. Kami harus selalu bergembira karena Engkau menyertai kami. Bapa di surga, inilah permohonan-permohonan yang menjadi doa-doa kami pribadi lepas pribadi, dan kami hendak menyempurnakan doa-doa kami ini dengan sebuah doa yang teramat sempurna, seperti yang telah Engkau ajarkan sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama, mari kita pujikan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan kita yang Maha Kuasa dengan penuh sukacita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422, baitnya yang pertama. Sebagai anakmu memanggilmu Bapa, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Sebagai